dipungkiri keberadaan situs Gumitir yang ditemukan di area persawahan Dusun Bendo, Desa Gumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto pada pertengahan 2019 lalu banyak menyita perhatian dari masyarakat luas. Sejak dilakukannya ekskavasi tahap pertama hingga diteruskan pada tahap 2 awal Agustus 2020, informasi terkait hasil ekskavasi dari situs peninggalan bersejarah peradaban masa lampau itu terus dinanti. Tak jarang warga dari berbagai penjuru yang penasaran dengan keberadaannya mendatangi area situs yang diperkirakan seluas 6 hektar tersebut untuk melihat lebih dekat saat dilakukannya ekskavasi. Meski banyak menuai kendala karena sejumlah pemilik lahan menolak kompensasi yang ditawarkan sebesar Rp50.000 per meter perseginya, namun Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur tetap menggelar ekskavasi tahap 2. Hingga akhirnya arkeolog BPCB Jatim bisa menampakkan dengan jelas bentangan talut sisi timur situs pendarmaan Raja Singasari, yakni Mahesa Cempaka dengan jelas sepanjang kurang lebih 300 meter. Sementara talut sisi utara dan barat hanya sebagian kecil area lahan yang bisa diekskavasi. Bahkan di penghujung waktu berakhirnya ekskavasi tahap 2, 9 September 2020, tak banyak aktivitas di kedua sektor tersebut. Dari kedua sisi talut situs Gumitir, yakni sisi barat dan utara, hingga saat ini mungkin hanya sisi barat yang penampakannya lebih jelas. Meski terdapat banyak kerusakan dari struktur bata merah kuno penyusun talut. Terdapat 3 titik di talut sisi barat yang telah berhasil ditampakkan oleh arkeolog BPCB Jatim. Di antaranya pertemuan bentangan talut sisi barat dan utara, yakni sudut barat laut dan struktur pintu gerbang, serta struktur bata merah kuno dari bentangan talut yang berjarak kurang lebih 30 meter dari sudut barat laut situs Gumitir. Meski tak mengesampingkan hasil temuan lain saat dilakukannya ekskavasi di talut sisi barat, namun struktur bata merah kuno yang diduga kuat merupakan pintu gerbang Candi Pendarmaan Mahesa Cempaka menjadi temuan yang paling menarik. Pintu masuk bangunan suci ini berada tepat di tengah bentangan talut sisi barat dengan lebar kurang lebih 10 meter. Sama seperti temuan lainnya, struktur bata merah kuno penyusun pintu gerbang juga banyak yang rusak. Profil bangunan yang tersisa dan tampak saat ini hanyalah struktur bata merah kuno yang dimungkinkan adalah lantai serta tangga masuk area Candi Pendarmaan. Sementara dinding pintu gerbang telah runtuh. Bata merah kuno penyusun akses utama masuk area sakral tersebut. Dimensi ukurannya terlihat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan bata merah penyusun talut situs Gumitir, yakni 32 x 22 x 7 cm. Di sebelah barat pintu masuk juga ditemukan 2 struktur bata merah yang masih tersusun rapi, yang dimungkinkan adalah batas dari masing-masing sudut gerbang masuk area Candi Pendarmaan Narasingamurti.
Meski belum diketahui berapa jumlah susunan dari tangga sebelum melewati gerbang, namun dipastikan jika pintu masuk area situs Kumitir dibangun atau dibuat secara bertingkat. Berdasarkan hipotesa dari hasil praekskavasi tahap 2 situs Kumitir yang digelar pada akhir Juni 2020 lalu, dinding penguat tanah sisi barat dibangun lebih rendah dari sisi timur situs Kumitir. Talut sisi barat situs Kumitir memiliki ketinggian 46 meter dari permukaan laut, sementara ketinggian talut sisi timur yang berhasil diekskavasi tahun 2019 lalu mencapai 48 meter dari permukaan laut. Arkeolog BPCB Jatim Wicaksono Dwi Nugroho menyebut selisih ketinggian yang mencapai 2 meter antara talut sisi timur dan sisi barat ini dimungkinkan karena sisi timur situs Kumitir merupakan tempat yang sakral dengan berdirinya sebuah bangunan suci. Kita juga mengetahui bahwa level ketinggian tanah, posisi dari struktur bata lebih rendah di sebelah barat, kemudian lebih tinggi di sebelah timur. Ini sedang lagi dihitung lagi ketinggiannya lebih rigid. Mungkin besok kita akan dapat hasilnya, tapi ada selisih kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter. Dalam arti bahwa tembok sisi barat itu lebih rendah dibandingkan sisi timur yang hasil penggalian yang tahun 2019. Sisi timur itu kita punya 48 meter di atas permukaan air laut, sisi barat kemarin dihitung 46, berapa begitu ya meter di atas permukaan air laut, ada selisih 2 meter kurang lebih. Berarti ini juga sesuai dengan hipotesis kita bahwa dalam satu lingkup komplek yang dibatasi oleh dinding keliling ini di situs Kumitir ini, dia memiliki sistem bertrap. Bagian barat lebih rendah, sedangkan bagian timur lebih tinggi. Nah, di bagian timur sendiri ini terdapat temuan-temuan yang tahu bulan Maret kemarin sudah kita temukan seperti bibit tangga candi, begitu batu-batu candi, yang kita kuat dugaan bahwa di area makam itu merupakan area candi utama, sedangkan sisi barat itu merupakan area profan, tempat masuknya pengunjung begitu, sebelum ke area sakral yang ada di area makam itu yang posisinya dia lebih tinggi. Bergeser ke sektor tengah area situs Kumitir, di akhir-akhir waktu ekskavasi tahap 2 ini, para arkeolog BPCB Jatim terus berupaya mengkaji dan meneliti dengan cermat struktur bangunan yang ditemukan. Tak hanya membongkar pembatas tanah dari masing-masing kotak uji untuk lebih jelas menampakkan profil bangunan, arkeolog juga masih terus membuka kotak-kotak uji baru demi mencari struktur lainnya. Bongkahan-bongkahan batu yang sebelumnya menumpang dan menghimpit struktur bata merah kuno yang dimungkinkan adalah pondasi dan lantai bangunan, sebagian juga telah diangkat ke permukaan. Meski tak banyak melibatkan pekerja di sisa waktu ekskavasi tahap 2, namun para arkeolog berharap bisa menemukan bukti baru sebagai komponen pendukung dari temuan sebelumnya di sektor tengah situs Kumitir.